Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas seorang pemuda yang membenci negaranya sendiri nih, geng. Apa sebabnya dan siapa dia gitu kan. Dan seberapa benci dia terhadap negaranya. Sebelum gue lanjut videonya, gue akan disclaimer dulu sebentar nih, geng. Gue buat video ini bukan berarti gue menjelekkan negara tersebut ya, geng. Dan gue juga bukan berarti mendukung gitu kan aksi pemuda tersebut, yang mana pemuda tersebut menjelekkan negaranya kayak gitu. Enggak. Di sini gue hanya bertujuan untuk mengedukasi kalian tipis-tipis kayak gitulah, mengedukasi kalian agar enggak berlebihan gitu kan dalam membenci atau menyenangi atau menyukai suatu hal gitu kan. Pemuda tersebut bernama Dagi ini, gengs. Dia adalah warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Dia pun seorang influencer. Ya, bisa juga dikatakan dia itu seorang YouTuber juga kayak gitu, geng. Dan pada suatu ketika dia juga pernah diundang di podcastnya Deddy Corbuzier, geng. Dan di situ dia pun menyampaikan suatu hal yang membuat publik itu heran sekaligus tercengang kayak gitu, geng. Kenapa? Karena dia dengan terangan dan dengan lantang dia membenci negaranya, yaitu negara Korsel, geng. Kenapa? Pertama, alasan dia adalah orang-orang Korsel itu nggak sebaik, nggak seromantis di drama-drama mereka kayak gitu, atau di drakor. Dan yang kedua adalah negaranya itu sebenarnya nggak terlalu mementingkan tanggung jawab gitu, geng. Karena kenapa? Karena dia sempat membuat pernyataan seperti ini, geng, bahwa temannya itu ada yang meninggal, geng. Kenapa? Karena latihan militer kayak gitu. Jadi di Korsel itu kan ada wamil ya, geng. Wamil ketika umur 18 sampai 20-an lah kayak gitu. Harus ikut latihan militer gitu kan. Dan di situ temannya si Dagi ini meninggal kayak gitu, geng, karena latihan yang sangat berat. Karena kan kapasitas kekuatan orang beda-beda, geng. Dan di situ dia pun sakit dulu, habis itu meninggal. Keluarganya itu nuntut kayak gitu, kan, nuntut meminta pertanggungjawaban lah intinya ke jenderal yang melatihnya dan juga ke negara kayak gitu. Cuman pihak negara dan juga otoritas tempat gitu kan nggak menerima dan nggak menggubris, bahkan nggak ngeladeninya kayak gitu, kan. Di situ dia mulai makin benci terhadap negaranya sendiri, nah itu Korsel kayak gitu, kan. Bahkan dia juga pernah sakit gitu kan ketika mengikuti wamil. Tapi ya seperti tadi yang gue bilang, negaranya nggak ada respect kayak gitu, atau nggak ada peduli-pedulinya kayak gitu. Jadi bisanya cuma nyuruh doang. Alasan selanjutnya si Dagi ini membenci negaranya sendiri adalah bahwa orang-orangnya itu atau artis-artisnya khususnya, geng, artis-artis Korsel itu banyak yang pencitraan doang, geng, kayak gitu. Jadi ibaratnya baik tuh di medsosnya doang, atau di layar kaca doang, atau di frame-nya doang kayak gitu, geng. Baik aslinya mah bejat-bejat juga sama. Kenapa bisa dibilang bejat? Karena kebanyakan mereka juga memanfaatkan fans-fans fanatiknya, geng. Jadi contoh nih, ada cewek-cewek Indonesia nih, cewek-cewek Indonesia yang suka terhadap mereka gitu kan, terhadap atau ngefans banget gitulah. Terus ketemu, ya paling mereka dimanfaatin, geng. Salah satu caranya adalah dengan dijadikan budak enak-enak kayak gitu, geng. Dan ini kejadiannya nggak sekali dua kali, nggak, sering sekali kayak gitu, geng. Bahkan dia pun sangat heran-heran, geng. Kenapa? Karena di Korea sana nih, di negara dia, di Korsel, banyak laki-laki yang ya ibaratnya udah tua, terus mukanya biasa aja gitu. Bukan biasa aja, malah di bawah standar, geng, itu kata dia ya. Di bawah standar sana gitu mukanya, terus udah tua juga, orangnya buluk gitu. Tapi dia tuh jalan sama gadis-gadis muda dari Indonesia gitu, geng, yang notabene berduit gitu, terus juga berpenampilan menarik kayak gitu. Jadi ibaratnya cewek-cewek kita nih, cewek-cewek Indonesia itu udah dibutakan nih dengan propaganda drakor itu. Karena kan aslinya atau faktanya nggak seindah itu, geng. Bahkan artis-artis K-pop pun ya, geng, banyak kata dia nih. Tapi nggak semua ya. Gue disclaimer dulu, nggak semua bejat kayak gitu. Tapi ada, kebanyakan di antara mereka itu bejat, geng. Kenapa bejat? Ya mereka pasti memanfaatkan
fans fanatiknya. Untuk apa? Untuk budak enak-enak pastinya. Dan di antara mereka juga nggak sedikit misalkan konser ke suatu negara gitu kan. Habis konser itu kan mereka pasti didatengin fans-fansnya tuh. Nah di situ mereka pasti memanfaatkan dengan cara mereka itu pasti melakukan check-in di hotel kayak gitu ya. Untuk apa ya? Kalian pasti bisa nebak lah. Untuk melakukan dalam tanda kutip adegan ranjang kayak gitu. Dan ini nggak sekali dua kali, nggak satu orang dua orang, banyak geng. Tadi ya. Hampir artis-artis K-pop ini menurut dia nih melakukan hal seperti itu geng. Jadi memanfaatkan kayak gitu intinya. Bahkan dia pun di podcastnya Deddy Corbuzier itu terang-terangan geng, menyampaikan bahwa ngefans boleh katanya, senang juga boleh. Nah itu kan bukan suatu hal yang hal yang salah gitu kan. Cuman terlalu berlebihan itu jangan kata dia geng. Atau terlalu memimpikan gitu kan. Jadi misalkan ada orang nih senang banget drakor gitu kan. Sampai-sampai dia pengen banget nih punya suami kayak di drakor, itu nggak boleh geng. Karena itu pasti dimanfaatkan tuh sama oknum-oknum tertentu. Karena dia punya sifat fanatis yang tinggi sih. Fans garis keras ibaratnya. Gue juga punya keyakinan abis gue ngonten kayak gini nih, pasti ada beberapa yang ngehujat gue lah, khususnya kayak popers gitu kan. Ya wajar lah, karena kan fans mereka banyak. Dan gue pun bodo amat lah, nggak mempermasalahkan itu. Dan dia pun terang-terangan nih di podcast ketika dia diundang nih kayaknya. Ketika dia diundang di podcast nih, dia terang-terangan akan tetap menyuarakan kebobrokan negaranya kayaknya. Sampai kapan ya? Sampai seterusnya. Sampai dia mempunyai banyak pengikut yang percaya gitu kan akan fakta sebenarnya gitu kan, fakta di lapangan lah kayak gitu. Menurut gua nggak jauh beda sih sama di kita ya nggak. Ada budak enak-enak, bahkan nih geng ya, bahkan di Korsel itu ini gua fakta di lapangan ya geng, karena ada saudara gua yang pernah kerja di sana dan dia itu cerita kayak gini geng. Di sana itu misalkan ketemu nih sama orang baru, ketemunya pagi gitu kan sama orang baru, abis itu malamnya begituan gitu. Lu pasti tahu kan, malamnya tuh enak-enak. Itu udah hal yang biasa, geng. Jadi itu bukan hal yang tabu, bukan. Habis itu besoknya ya mereka biasa aja gitu, kayak orang nggak kenal. Itu notabene dengan orang yang baru kita kenal, geng. Bukan orang yang lama gitu kan, kayak pacar atau kayak sahabat atau temen lah. Enggak. Jadi cukup sinkron dengan pernyataan yang diberikan oleh si Dagi ini, geng. Dan gue pun jujur sangat-sangat respect lah dengan beliau ini nih, karena beliau ibaratnya secara nggak langsung meluruskan gitu ya, meluruskan agar orang-orang nih yang fanatik terhadap Korea Selatan gitu kan, terhadap drakor khususnya nih kayaknya, yang mempunyai impact atau mempunyai dampak yang gede lah terhadap negara-negara di Asia gitu kan. Bahkan nggak sedikit juga di antara orang-orang Asia nih, khususnya kaum Hawa nih, pengen gitu kan punya suami kayak orang-orang di drakor. Padahal mereka cuma acting, geng, dan itu dibayar, nggak setulus hati gitu loh. Jadi di luar acting itu mereka pasti beda lah 180 derajat lah, ya enggak? Ya mungkin di drakor itu mereka romantis ya, aslinya mah enggak lah. Itu cuma acting, cuma pekerjaan gitu. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah lu kalau menyukai sesuatu itu jangan berlebihan, ingat, ada takarannya lah kayak gitu. Ya misalkan contohnya lu senang martabak nih, lu makan tuh 3 ember martabak tuh, habis juga tuh perut tuh, sakit gitu kan. Buat lu yang ingin menambahkan tentang video gua ini, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lu yang suka dengan video gua, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di samping. Gua Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.